Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 18. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari raya Pondok Daun, setiap orang Yahudi dewasa yang tinggal dalam jarak 20 km dari Yerusalem diwajibkan secara hukum untuk menghadiri hari raya tersebut. Namun, orang Yahudi yang taat, yang tinggal jauh di luar jarak itu pun akan dengan senang hati menghadiri hari raya seperti itu. Pada saat itu Yesus mengajar di pelataran Bait Allah yang sedang ramai karena upacara hari raya Pondok Daun. Tuhan Yesus menanggapi dua pertanyaan dan membela haknya untuk mengajar. Orang-orang Yahudi terpaksa memilih, apakah Dia adalah nabi palsu yang harus dihukum mati, ataukah Dia adalah nabi yang dinubuatkan oleh Musa yang harus ditaati. Orang-orang Yahudi heran atas paparan-paparan Yesus. Yesus Kristus adalah Sang Firman itu sendiri, Allah yang inkarnasi ke bumi. Yesus memberikan pengajaran yang dirasa berbeda oleh orang-orang Yahudi dibandingkan dengan lazimnya ajaran yang diajarkan para ahli Taurat yang biasa. Maka keluarlah ungkapan keheranan. Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Karena mereka merasa ada pewahyuan yang luar biasa di dalam pengajarannya. Orang-orang Yahudi membicarakan hal ini dengan penuh rasa takjub. Mengingat umurnya yang masih sangat muda, mereka bertanya-tanya, dapat pengajaran dari mana dia? Tuhan Yesus menjawab bahwa ajarannya bersifat ilahi. Keheranan para musuhnya dijawab Yesus dengan mengungkapkan bahwa ajarannya bukan hasil pemikiran manusia dan kekuatan-kekuatan alami, melainkan itu adalah pewahyuan ilahi. Yang paling layak untuk menghakimi apakah ajaran Yesus mengandung kebenaran dan kuasa ilahi adalah mereka yang dengan tulus dan lurus hati menginginkan dan berusaha untuk melakukan kehendak Allah. Yesus Kristus bersedia untuk diselidiki apakah pengajarannya berasal dari Allah atau bukan. Dan dalam memahami ajaran-ajarannya, seseorang harus dengan tulus hati melakukan kehendak Allah. Tuhan Yesus menyatakan bahwa ajaran-ajarannya itu tidak bagi hormat bagi dirinya sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Yesus Kristus di dalam masyarakat Yahudi, Dia tidak akan disebut seorang rabi dan dapat mengajar di Bait Allah apabila Ia sendiri tidak pernah melakukan pendidikan formal tentang Taurat di area di dalam Bait Allah. Yesus menjelaskan bahwa ajaran yang disampaikannya adalah milik oknum yang mengutus Dia, yakni Allah sendiri. Ia tidak mengakui jasa-jasa seorang guru manusiawi sebagaimana biasa dilakukan oleh para ahli Taurat. Setiap orang yang secara moral bertujuan hendak menyenangkan Allah, melakukan kehendaknya, pasti mampu untuk menentukan apakah pengajaran Yesus tersebut merupakan ajarannya sendiri atau suatu reproduksi yang tepat dari ajaran ilahi. Mereka akan mengetahui bahwa Yesus tidak sedang mencuri hormat bagi dirinya sendiri, tetapi kehormatan bagi oknum yang telah mengutusnya. Mereka akan tertarik kepada Yesus. Setiap orang yang rela tunduk pada kehendak Allah akan tahu bahwa Dia mengajarkan ajaran dari surga, bukan ajaran yang dibentuk oleh manusia
Ajarannya tersedia bagi mereka yang berkeinginan melakukan kehendak Allah. Ajarannya tidak didasarkan atas keinginan untuk pujian diri sendiri. Ajaran ini benar. Hormat untuk diri sendiri adalah motivasi seseorang yang berkata-kata dari dirinya sendiri. Tuhan Yesus membongkar kemunafikan para ahli Taurat yang membanggakan diri sebagai penerima Taurat, bahkan pengajar Taurat. Namun mereka juga pelanggar Taurat. Mereka menolak pengajaran Yesus, padahal ajaran-ajarannya jelas bersumber pada Allah Bapa yang telah memberikan hukum Taurat kepada mereka melalui Musa. Dasar tindakannya adalah dalam dirinya sendiri hanyalah kebenaran Allah. Ia adalah utusan Allah yang berkata-kata dengan benar. Ia tidak mengurangi kebenaran, malahan menjelaskannya secara gamblang. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami betapa Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia berkata-kata dari apa yang diutus oleh Allah kepadanya untuk disampaikan. Biarlah kami tetap melakukan apa yang Tuhan suruhkan untuk kami kerjakan dalam setiap aktivitas kami, agar kami tetap memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.